Entah dengan Anda, tapi saya sudah muak dan lelah dengan para migran generasi kedua dan ketiga yang tidak tahu berterima kasih dan tidak pernah mengatakan hal baik tentang negara tempat mereka lahir. Mereka seharusnya bersyukur bahwa orang tua mereka meninggalkan negara dunia ketiga mereka dan memberi mereka kesempatan lahir di negara dunia pertama, di mana mereka bisa mengakses universitas-universitas kelas dunia dan fasilitas akomodasi yang hanya bisa diimpikan oleh orang tua mereka. Kecuali jika mereka termasuk 1% teratas, yang sebenarnya tidak, itulah salah satu alasan mengapa mereka meninggalkan negara asal mereka. Tapi alih-alih bersyukur, mereka tidak pernah mengatakan hal baik tentang negara-negara ini. Saya benar-benar muak dan lelah dengan itu. Saya bahkan bukan migran generasi kedua. Saya adalah migran generasi pertama. Itulah alasan mengapa saya percaya bahwa adalah kewajiban moral saya untuk menegur para migran yang tidak tahu berterima kasih ini. Karena ketika saatnya pertanggungjawaban tiba, Anda akan tahu perbedaan antara migran yang baik dan migran yang buruk. Apa yang saya bicarakan? Izinkan saya memutar beberapa video ini untuk Anda, oke? Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada wanita ini, Zahra Sultana. Lihatlah dia. Selain fakta bahwa dia telah menghamburkan lebih dari 2 juta pound dari iuran keanggotaan, karena dia adalah kepala atau dia adalah salah satu pendiri partai politiknya, siapa namanya? Jeremy Corbyn, partai Anda. Lalu dia memenuhinya dengan seruan untuk kemerdekaan Muslim. Dan kemudian dia berkata, partai itu telah menjadi klub anak laki-laki yang seksis. Siapa yang menyangka itu akan terjadi? Lalu dia kabur dengan uang iuran keanggotaan senilai 2 juta pound sterling. Lihat ini. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Lisa Phillips, seorang penyintas dari pelecehan Jeffrey Epstein yang keberaniannya untuk angkat bicara sebagai penyintas sangat luar biasa. Dan dia belum mengatakan sepatah kata pun tentang geng-geng pelaku pelecehan itu. Jeffrey Epstein, ya. Geng pelaku pelecehan Muslim? Tidak. Lihat yang satu ini. IRGC sekarang telah dinyatakan oleh pemerintah Inggris, entah bagaimana caranya, sebagai organisasi teroris. Dan siapapun yang menunjukkan dukungan kepada IRGC bisa menghadapi hukuman penjara. Kabar baik untuk Bashar Sheikh. Tapi lihatlah, bagaimana dengan pasukan pertahanan Israel yang melakukan genosida? IDF belum pernah mengancam Inggris. IRGC setidaknya tercatat telah mengancam pemerintah Inggris setidaknya 20 kali. Tapi ada sesuatu yang lebih jahat dari orang-orang ini. Meskipun saya pikir orang tuanya berasal dari Bangladesh, jadi dia orang Bangladesh. Dia adalah putri dari para migran Bangladesh. Tapi ada sesuatu yang lebih jahat dari orang-orang seperti Zahra Sultana. Mereka tidak terlihat seperti Islamis fanatik. Mereka lebih suka terlihat sebagai sosialis kiri jauh yang progresif dan sadar isu. Saya tidak tahu dia itu apa, tapi sejujurnya itu sama sekali tidak penting. Karena baik komunis maupun Islamis saling bekerja sama. Jadi saya tidak masalah. Lihat ini, dengarkan dia. Dia seharusnya sudah ditangkap setelah ini karena dia menghasut kerusuhan di jalan-jalan Inggris. Tapi tidak ada yang terjadi karena dia punya hak istimewa sebagai orang berkulit coklat, sesuatu yang juga sangat saya kenal. Kita adalah mayoritas. Negara ini milik kita. Dan iya, kita akan mengalahkan mereka di kotak suara, tapi tidak perlu, kita juga akan melawan mereka di jalanan. Dia juga akan melawan mereka di jalanan. Mereka siapa? Kalangan elit Inggris. Karena dia kadang-kadang menjadi seorang komunis dan seorang Marxis dan seorang Marxis revolusioner. Tapi ini bukan pidato yang benar-benar membuat saya kesal. Saya ingin memutar pidato ini untuk Anda karena entah kenapa saya tidak tahu mengapa orang-orang ini berpikir bahwa mereka bisa membenarkan keberadaan mereka di negeri-negeri barat hanya karena Inggris pernah menjajah negara leluhur mereka. Saya benar-benar tidak mengerti siapa yang membuat argumen rasional karena kolonialisme itu terjadi tanpa kehendak mereka. Orang Inggris menjajah negara mereka, negara saya, India. Oke. Dan India adalah tanah leluhur saya. Oke. Saya tidak mengidentifikasi diri sebagai orang Pakistan. Pakistan adalah identitas politik yang dibuat-buat. Sebelum tahun 1947 tidak ada Pakistan. Semuanya adalah India. Saya lahir di Punjab yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan. India dijajah oleh Inggris. Oke, seperti yang dilakukan semua kekuatan besar pada masa itu. Kekuatan besar dulu menjajah negara lain, bahkan India juga melakukannya. Orang India pergi sejauh hingga Afghanistan. Oke, saya tahu orang India suka bilang bahwa kita tidak pernah menjajah siapapun. Ya, sebenarnya kita pernah. Tapi memang benar, orang India dan Tionghoa tidak punya budaya menjajah tanah lain seperti orang Muslim dan Barat.
Oke, baiklah, dengarkan argumen ini. Biar saya peringatkan, wanita ini punya suara yang sangat mengganggu dan wajah yang juga sangat mengganggu. Tapi mari kita abaikan wajahnya sebentar, sangat mengganggu. Biar saya putar ini. Sebelum Anda, sebagai anak yang bangga dari Los Lozelles di Birmingham, kakek nenek saya datang ke negara ini setelah para penguasa Inggris menjarah tanah air mereka. Kami ada di sini seperti yang dikatakan Sivan Sivanandan karena kalian dulu ada di sana. Tidak, sayang. Kamu ada di sana karena mereka membiarkanmu masuk. Aku hanya tidak mengerti bagaimana itu bisa menjadi argumen yang bagus. Mereka datang dengan kekerasan. Mereka menjajahmu dengan kekuatan militer mereka. Kamu masuk, tolong biarkan aku masuk. Aku benci negaraku yang bobrok. Tolong biarkan aku masuk. Aku akan menjadi warga negara yang baik. Jadi orang Inggris bilang, tahu nggak? Ya sudah, kami pernah menjajah kalian. Jadi kami akan memberikan kalian prioritas pertama. Kami, orang India atau orang-orang dari bekas jajahan, kami bisa pergi ke Inggris karena orang Inggris memutuskan untuk membiarkan kami masuk. Kalian, kami tidak memutuskan untuk membiarkan mereka masuk. Kami tidak membiarkan mereka. Kami tidak ingin mereka menaklukkan atau menjajah kami. Mereka melakukannya sama seperti setiap kekuatan besar lainnya sebelum mereka. Jadi orang-orang ini salah paham tentang perbedaan antara sukarela dan terpaksa. Kutipan ini akan lebih masuk akal jika kita menaklukkan Inggris melalui pasukan kita. Bukan itu yang kami lakukan. Kami masuk. Tolong izinkan kami masuk. Tolong ya. Aku akan jadi anak baik, tolong. Ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dan seluruh idenya adalah, oke, kami menjajah kalian. Kita punya kesamaan. Kalian agak akrab dengan budaya kami. Jadi, daripada membawa seseorang dari katakanlah Afrika Sub-Sahara, kami akan membawa orang-orang dari Pakistan, Bangladesh, dan India masa kini, serta Karibia. Itulah yang mereka pikirkan. Tapi ternyata melihat kalian, itu menjadi kesalahan besar. Tidak hanya kalian membenci negara yang menerima kalian, kalian bahkan ingin menggulingkannya dan menggantinya dengan doktrin asing, entah itu komunisme atau Islam. Saya tidak tahu yang mana yang dia inginkan. Sejujurnya, dia bukan orang yang paling pintar. Saya rasa dia seorang sosialis, tapi dia tidak mengerti bahwa sosialisme dan Islam tidak sejalan. Dia tidak paham itu. Dia memang bukan orang yang paling pintar. Apa yang bisa saya katakan? Dan lihat, semua orang bodoh ini bertepuk tangan. Bodoh. Sejak kecil, saya selalu diberitahu oleh para politisi dan petugas polisi bahawa lingkungan saya mencurigakan atau tidak berharga karena kami melakukan 2 pelanggaran begitu kami lahir. Tidak, bukan 2 pelanggaran. Kamu melakukan banyak pelanggaran karena sekarang kita tahu bahwa semua daerah migran tidak hanya terbatas pada orang Bengali atau Pakistan, semua daerah migran di negara maju memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Dan sekarang kita tahu bahwa di Birmingham, Manchester, dan semua daerah Muslim terwakili secara tidak proporsional dalam kasus GCSE, eksploitasi seksual anak secara berkelompok. Kapan dia akan membicarakan hal ini? Dia tidak pernah membicarakannya. Tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena sekali lagi, agendanya hanyalah menyalahkan Barat atas segalanya tanpa malu dan menggulingkan semuanya. Kami Muslim dan berasal dari kelas pekerja dan aku tidak akan pernah meminta maaf atas keduanya. Ya, aku rasa kami tidak butuh permintaan maafmu lagi. Itulah kenapa orang-orang seperti ini harus dideportasi. Yang tidak suka, yang tidak suka. Lihat bagaimana dia menggabungkan 2 identitas itu. Kelas pekerja dan Muslim. Dan dia juga akan menggunakan istilah brown. Tapi Tommy Robinson juga berasal dari kelas pekerja. Sebagian besar kelas pekerja di Inggris saat ini tidak menyukai hal ini. Mereka tidak suka budaya dan cara hidup mereka terkikis oleh orang-orang ini. Kelas pekerja tidak menyukaimu. Komunisme dan sosialisme sebenarnya entah kenapa sangat umum dan populer di kalangan elit Inggris. Elit yang sama yang sebenarnya mengeksploitasi koloni. Elit yang sama yang masih mengeksploitasi kelas pekerja. Mereka hidup di dunia mereka sendiri yang tidak masuk akal. Dasar pecundang. Nah, lihat ini. Semuanya. Lihat, mereka semua elit. Mereka semua elit Inggris kulit putih. Para idiot. Dan ya, taruhannya sangat besar. Yang lama sedang sekarat. Dan jika yang baru tidak bisa lahir, ini akan menjadi masa para monster.
Ini sudah merupakan masa para monster. Kita sudah melihat para monster itu dan mereka akan datang, itulah sebabnya kita harus bersiap teman-teman. Para sosialis komunis ini, saya selalu mengatakannya, satu-satunya ideologi lain yang telah menewaskan orang sebanyak Islam adalah komunisme. Satu-satunya alasan mengapa Islam telah membunuh lebih banyak orang daripada komunisme, adalah karena Islam memiliki 1.300 tahun lebih lama untuk melakukannya. Kaum komunis hanya mendapat 1 abad, yaitu abad ke-20. Dan ya, mereka memiliki keuntungan dari era industri. Itulah sebabnya mereka bisa menyusul. Mereka membunuh berapa? Sekitar 80 hingga 100 juta orang dalam 1 abad. Islam diduga telah membunuh hampir 3 hingga 400 juta orang. Jadi, jika dilihat per kapita atau per abad, tentu saja menurut saya kaum komunis yang menang. Tapi jika umat muslim memiliki akses ke pembunuhan secara industri, maka ya, jumlah mereka bisa jauh lebih dari 400 juta orang-orang ini. Mengerikan. Mereka tidak punya... Lihat, kaum sosialis dan komunis adalah orang-orang yang sangat dogmatis. Kita tidak butuh eksperimen pikiran apapun. Kita hanya perlu melihat abad ke-20. Mereka membunuh orang, para kafir tak bertuhan itu. Saya orang yang tak bertuhan, tapi saya orang barat yang liberal dan tak bertuhan. Oke, saya benci totalitarianisme. Saya sangat mendukung demokrasi liberal barat. Itulah sebabnya saya merasa lebih banyak kesamaan dengan orang Kristen barat daripada dengan Muslim Timur atau komunis sosialis. Sosialis dan komunis, mereka akan membunuh 100-200 juta orang. Sekarang mereka menyebut diri mereka demokrat sosialis. Maaf, sosial demokrat, bukan ya demokrat sosialis. Seperti Swedia, mereka suka menggunakan istilah itu. Saya sebenarnya sedang membaca. Saya sebenarnya kemarin menonton video dari Visual Politics. Yang disebut model Swedia itu, Swedia sudah meninggalkan itu sejak pergantian abad. Mereka terus-menerus menurunkan pajak mereka. Mereka telah menghapus pajak kekayaan dan pajak warisan. Dan mereka sedang berusaha sebisa mungkin kembali ke mekanisme pasar. Ya, mereka selalu menganut ekonomi pasar, ekonomi gaya pasar bebas, ekonomi kapitalis. Tapi dulu mereka memungut pajak yang sangat tinggi. Tapi ketika kamu mulai mengenakan pajak terlalu tinggi, maka kamu mulai mematikan bisnis-bisnis. Tapi orang-orang ini tidak mengerti itu. Jadi sosialis komunis, dia akan membunuh jutaan orang jika dia punya kesempatan. Tapi para demokrat sosialis atau sosialis komunis ini, apapun sebutan mereka, kalau mereka yang menentukan, mereka akan membunuh ratusan juta orang demi mengejar tujuan sosialis komunis mereka. Dan para Islamis, kita juga sudah tahu mereka. Mereka juga akan membunuh ratusan juta orang hanya untuk mendirikan sebuah kekhalifahan. Kita tidak bisa mengaku tidak tahu, teman-teman. Kita tidak bisa bilang bahwa kita tidak tahu ini akan terjadi. Ini sudah terjadi. Apa pepatah lama yang pernah diucapkan George W. Bush dengan salah? Sekali kau menipu saya, malulah kamu. Tipu saya 2 kali. Orang bodoh bisa mendapatkan sampah penuh. Bukan, tipu saya sekali, malu. Sekali kau menipu saya, malulah kamu. 2 kali kau menipu saya, malulah saya. Saya rasa itu pepatahnya. Jadi mari kita selesaikan pidato bodoh ini. Politisi yang hanya mementingkan diri sendiri, memimpin di tengah kemunduran dan kehancuran, mendorong kemarahan rakyat ke arah kanan ekstrim. Namun dari New York, di jantung kekaisaran itu sendiri, muncul politik baru. Zohra Mamdani, secara terbuka sosialis, secara terbuka Muslim, dan secara terbuka seorang imigran. Saya terang-terangan seorang imigran, terang-terangan mantan Muslim, terang-terangan berkulit coklat, dan terang-terangan pengagum peradaban kapitalis barat. Persetan denganmu, Hari Sultan, pergi mampus sana. Membangun kampanye yang membuktikan apa yang mungkin terjadi ketika kelas pekerja menyatukan orang-orang yang tampak berbeza. Tampak berbeda. Kamu tahu siapa yang memilih mereka? Ada sebuah survei yang baru dirilis. Saya harap saya bisa menemukan itu. Oke, saya tidak bisa menemukan statistik itu, tapi orang-orang yang paling banyak memilih. Ketika kamu mengelompokkan orang berdasarkan berapa lama mereka tinggal di New York, orang yang lahir di New York adalah yang paling sedikit memilih Mamdani. Dan orang-orang yang telah tinggal di New York kurang dari 5 tahun adalah yang paling banyak memilih dia. Jadi itu pada dasarnya memberitahumu siapa sebenarnya orang-orang ini. Multikulturalisme sedang membunuh Barat.
Dan sebelumnya dia berkata, saya lahir di daerah migran dan saya bersalah atas dua kejahatan, menjadi seorang migran dan menjadi berkulit coklat, serta menjadi seorang muslim dan kelas pekerja. Jelas dia tidak peduli dengan kelas pekerja. Dia hanya memasukkan itu untuk mendorong narasi sosialisnya. Dengar ini adalah statistik resmi pemerintah Inggris, oke? Statistik mereka sendiri, dengar ini. Analisis dari Kementerian Kehakiman yang diperoleh melalui permintaan akses informasi menemukan bahawa antara tahun 2021 dan 2023, warga negara asing dihukum kerana tindak pidana seksual dengan tingkat 71%, lebih tinggi daripada populasi Inggeris secara keseluruhan. 71% lebih tinggi. Dan itu pun hanya ketika status etnis dan imigrasi mereka dicatat. Karena seringkali pemerintah kiri barat yang sok progresif ini bahkan tidak mencatat informasi itu. Jadi ya tidak ada tatanan dunia baru yang akan datang. Ya orang-orang ini sangat berhasil membajak media sosial, membungkam para pengkritik. Tapi tidak lagi teman-teman. Mamdani, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Partai Demokrat sedang sekarat di Amerika. Mereka mengatakan bahwa sekarang Partai Demokrat telah beralih ke kubu AOC dan Bernie Sanders. Jadi, Demokrat lama yang patriotik sudah tidak ada lagi. Demokrat era Bill Clinton atau bahkan Barack Obama sudah tidak ada lagi. Sekarang kita sedang melihat evolusi Partai Demokrat dan mereka sudah sepenuhnya menjadi sosialis komunis. Dan saya rasa mereka tidak akan bertahan. Kamu tahu kenapa saya percaya mereka tidak akan bertahan? Karena ideologi komunisme itu tidak berhasil. Deng Xiaoping mengatakan komunisme seharusnya menjadi kemakmuran bersama, bukan kemiskinan bersama. Dan memang seperti itulah kenyataannya. Setelah itu, karena dia pergi ke Jepang dan dia melihat, tunggu sebentar, kita seharusnya menjadi surga para pekerja. Kita seharusnya menjadi surga di bumi. Tapi kenyataannya, rakyat kita hidup dalam kesengsaraan. Dan itulah yang kita lihat di seluruh negara-negara yang ingin menjadi sosialis ini. Jadi dia mengambil langkah dan dia mengubah Tiongkok menjadi masyarakat kapitalis. Tiongkok yang kita lihat sekarang adalah negara kapitalis, oke? Dengan cengkeraman kuat dari PKT di dalamnya. Tapi orang-orang ini ingin kembali ke komunisme ala Stalin atau Mao. Tapi orang-orang ini ingin kembali ke komunisme ala Stalin atau Mao. Tidak akan berhasil. Itulah sebabnya itu tidak akan berhasil. Ketika kamu mulai mengenakan pajak pada orang kaya, karena pajak miliarder, pajak orang kaya, ya silakan lakukan itu. Lihat apa yang terjadi di Inggris. Kita bahkan belum mencapai komunisme di Inggris. Dan lihat apa yang terjadi dengan kebijakan sosialis lunak mereka. Ya, kamu tahu, beri mereka uang. Kamu punya ADHD, beri mereka uang. Kamu punya disabilitas ini, jangan khawatir, tetap di rumah saja. Semua orang dari dunia ketiga itu datang, beranak pinak seperti kelinci. Jangan khawatir, kami akan memberikan rumah gratis, akomodasi gratis. Biarkan kami yang membayar tagihanmu. Dan Inggris sedang bangkrut karena model ini memang tidak berhasil. Orang-orang bodoh ini tidak tahu apa-apa. Mereka belum pernah menjalankan bisnis. Yang mereka tahu hanyalah mengambil dari orang-orang yang bekerja keras dan membangun kekayaan. Dan inilah alasan kenapa para jutawan, entahlah maksud saya, berapa banyak jutawan yang sudah meninggalkan Inggris. Rekor 16.500 individu beraset tinggi meninggalkan Inggris pada tahun 2025 saja tahun lalu. Saya penasaran berapa banyak yang pergi tahun ini. Ini menandai arus keluar jutawan tahunan terbesar yang pernah tercatat untuk satu negara manapun. Percaya tidak? Para jutawan ini, mereka ikut membawa uang mereka. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Lapangan kerja berkurang, pekerjaan makin sedikit, uang yang beredar juga makin sedikit. Kue ekonomi jadi makin kecil, bukannya bertambah besar. Seperti yang saya bilang, orang-orang bodoh ini tidak tahu apa-apa. Kita juga punya orang-orang sosialis bodoh seperti ini di Australia. Anthony Albanese tidak pernah. Dia tidak pernah menjalankan bisnis seumur hidupnya. Jacinta Allan tidak pernah menjalankan bisnis seumur hidupnya. Penny Wong yang mereka tahu hanyalah cara membangun kekayaan dengan membeli properti, itu saja. Dan memajaki orang kaya. Memajaki orang kaya. Teman-teman, kita tidak bisa. Kita Islamis itu buruk, sosialis komunis itu mengerikan, dan aliansi mereka adalah bencana. Sadarlah. Jangan biarkan para maniak ini mendekati kekuasaan. Berdoalah dengan cara yang berbeda dan cintailah dengan cara yang berbeda. Apa maksudmu mencintai dengan cara yang berbeda? Dengar saja badut ini. Immigrant. Ya Tuhan. Membangun kampanye yang membuktikan apa yang mungkin terjadi ketika kelas pekerja mempersatukan orang-orang yang tampak berbeza.
berdoa dengan cara yang berbeza dan saling mencintai. Bermain dengan cara yang berbeda, berdoa dengan cara yang berbeda, mencintai dengan cara yang berbeda, dan terlihat berbeda. Orang-orang ini harus diingatkan bahwa mereka masih merupakan minoritas di negara-negara ini. Kamu lihat bagaimana mereka mencampur adukan semua identitas yang berbeda ini, kelompok-kelompok identitas ini, lalu mereka mencampurnya bersama dan mencoba mengklaim seolah-olah semuanya satu. Padahal tidak. Jude Bellingham, bagi kalian yang belum tahu, dia adalah seorang pesepak bola Inggris. Jadi dia pasti berperan penting dalam kemenangan Inggris atas, apakah itu Meksiko? Tidak, ada yang lain. Oh, atas Norwegia. Jadi Rupert Lowe berkata, Jude Bellingham itu saja, ya. Dan dia berkata, jangan sebut-sebut nama Jude Bellingham. Dia berdarah campuran, setengah kulit putih, setengah kulit hitam. Dia bukan seorang sosialis. Dia jelas bukan seorang Islamis. Dan dia mencoba mengklaim dia sebagai bagian dari kubunya sendiri. Seperti, ada apa dengan orang-orang ini? Kalau itu terserah dia. Kalau dia memakai pandangan Islamisnya, dia akan mengubah Inggris menjadi sebuah kekhalifahan. Habislah dia. Atau paling bagus, jadi dhimmi. Kalau dia memakai pandangan sosialis komunisnya, dia akan hilang karena dia akan mengambil semua properti pribadinya. Itulah orang-orang ini. Memang seperti itulah mereka. Itulah yang mereka yakini. Memajaki orang kaya pada dasarnya berarti mengambil, menghapus kekayaan pribadi, properti pribadi. Itu saja. Jujurlah, katakan siapa dirimu. Katakan apa yang kamu yakini. Dengan cara yang berbeza, tapi semua menginginkan kehidupan yang bermartabat di mana manusia dan planet ini bisa berkembang. Jika kita tidak memenangkan perjuangan global ini, kehancuran akan membuka jalan bagi fasisme. Tidak ada kehancuran. Barat baik-baik saja di bawah kapitalisme. Dunia Barat membangun peradaban terbesar yang pernah dikenal umat manusia berkat kapitalisme. Kapitalisme membawa kita keluar angkasa, memberi kita internet, AI, kualitas hidup tertinggi, semuanya mungkin. Semuanya berkat kapitalisme. Dan orang-orang yang terlihat seperti saya akan dipenjara di tenda-tenda dan dideportasi ke zona perang. Kita hanya bisa bermimpi. Sementara semua orang semakin miskin kecuali para manager dana lindung nilai yang menyumbang ke partai buruh, konservatif dan reform. Jika itu benar, lalu kenapa kelas menengah di dunia barat masih memiliki standar hidup tertinggi? Sebutkan satu saja negara komunis yang mendekati standar hidup di barat. Mendekati saja, bahkan di puncak kejayaannya Uni Soviet. Tiongkok. Tiongkok tidak mencapai kualitas hidup yang sebanding dengan barat, standar hidup yang sebanding dengan barat, sampai negara itu menjadi masyarakat semi kapitalis. Orang-orang ini sungguh, mereka tidak punya apa-apa. Otak mereka benar-benar kosong. Orang-orang yang sangat dogmatis dibutakan oleh ideologi. Tapi jika kita menang, kita akan mewariskan dunia yang diperbarui kepada generasi mendatang. Ya Tuhan, jika mereka menang, 100 juta orang akan mati dalam 10 atau 20 tahun pertama. 100 juta orang akan mati. Di Inggris saya pikir mereka mungkin akan membunuh sekitar 20 juta orang. Solusi mereka untuk mengakhiri kemiskinan adalah dengan membunuh orang miskin. Itulah solusi mereka. Jadi Anda tidak bisa cukup membenci orang-orang ini, para sosialis komunis ini. Dan saya sudah selesai bersikap baik kepada mereka. Saya sudah selesai mengawasi mereka. Beginilah cara mereka berbicara, seperti yang Anda katakan, seperti yang Anda dengar darinya. Mengatakan bahwa jika kita tidak bisa melawan mereka, maka kita akan melawan mereka di jalanan. Tidak, kamu tidak akan memenangkan pertarungan itu. Memangnya pasukanmu yang mana? Pasukan Tetemmu? Pasukan orang gila woke yang memakai anting hidung? Tidak. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendekati kekuasaan politik. Dan deportasi, teman-teman, deportasi. Bukan hanya untuk para Islamis, tapi juga untuk orang-orang woke yang gila. Karena orang-orang woke yang gila ini mencintai para Islamis itu, kirim saja mereka ke Afghanistan. Saya yakin Taliban Afghanistan itu akan senang bermain dengan anak-anak laki-laki dan perempuan berambut ungu ini.